Mohon izin Pak, boleh saya ambil alih peserta sebelum mulai? Yes. Silakan Pak. Oke, untuk seluruh peserta, duduk, siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Kabupaten Boal angkatan 119 kelompok 3 siap mengikuti materi. Laporan saya terima, laksanakan, awali dengan doa. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan Pak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita berapa orang di room ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 ya? 10 orang ya? 10 orang ya Pak? Izin menjawab Pak, ya 10 orang Pak. Oke. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah melewati agenda 1 dan 2 dan kita akan melanjutkan ke agenda 3. Pembelajaran agenda 3 ini adalah lanjutan ya, output. Jadi kalau di agenda 1 outputnya adik-adik ini analisis isu yang ada di tempat kerjanya, maka pada agenda 2 melanjutkan ya isu dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana keterkaitan antara kegiatan-kegiatan ini dengan agenda 3. Keterkaitan antara judul dan kegiatan-kegiatan di agenda 3. Signalnya kayak kurang bagus ya. Suara saya didengar oleh Bapak Ibu? Siap dengar Pak. Siap dengar Pak. Ya, oke. Oke, kita oke. Oke, dasar hukum ya, dasar hukum pelaksanaan Latsar ini ya didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang ASN.
Yang berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Kemudian berdasarkan Kepkalan Nomor 13 Tahun 2022 tentang pelaksanaan penyelenggaraan LATSA dan Kepkalan Nomor 14 Tahun 2002 tentang kurikulum. Jadi salah satu kurikulum yang ada di LATSA ini adalah agenda 3 yang terdiri dari pembelajaran MOOC, virtual, dan klasikal. Dan saat ini adik-adik sudah melewati MOOC dan virtual 2 agenda dan 1 agenda lagi. Oke. Apa yang kita lakukan di agenda 3? Nah, tadi saya sudah katakan bahwa agenda pertama yang adik-adik lakukan adalah isu. Penyebab isu dan gagasan, kreatif isu sehingga muncullah sebuah kegiatan-kegiatan. Inilah wilayah agenda 1. Ya, mestinya adik-adik sudah ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, yang akan direncanakan di tempat kerja, dalam hal ini aktualisasi. Ya, kegiatan-kegiatan ini diurai lagi menjadi tahapan kegiatan. Dan setiap kegiatan ada beberapa tahapan, minimal 3 tahapan di dalam setiap kegiatan. Nah, tahapan-tahapan inilah yang terkait dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan sampai ke kolaborasi. Ini terkait dengan tahapan kegiatan di agenda 2. Jadi isu, penyebab isu, gagasan, kegiatan, dan ini di agenda 1, tahapan kegiatan di agenda 2 dengan keterkaitannya dengan nilai berakhlak, dan ada outputnya. Dan agenda 3 adalah isu, penyebab isu, gagasan, dan kegiatan-kegiatan ini terkait dengan agenda 3, kedudukan dan peran ASN. Dalam hal ini adalah manajemen dan smart ASN. Oke. Ya. Inilah yang kita lakukan, sehingga pada saat Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak saya ini sudah melewati agenda 3, seyogianya rancangan aktualisasinya adik-adik itu sudah selesai. Karena adik-adik diminta untuk mengerjakan penugasan-penugasan yang mengerucut kepada aktualisasinya. Ya, sehingga ketika selesai agenda 3, maka selesai sudah rancangannya. Tinggal masuk ke agenda 4, tinggal disempurnakan dan diedit-edit saja. Itu harapannya. Oke. Oke. Adik-adik semua sudah melewati yang namanya manajemen ASN di MOOC ya, sampai tamat ya, sampai adik-adik memiliki trofi. Adik-adik belajar tentang smart ASN ya. Ya, kalau boleh tahu gitu ya. Ya, yang manajemen ASN yang dekat dengan dengan pekerjaannya kita gitu ya. Ya, bagaimana adik-adik memberikan keterkaitan antara manajemen dan smart terkait dengan pekerjaan kita sehari-hari. Oke. Ya, saya ingin feedback ya, mengulang kembali ke belakang gitu ya. Apa yang sudah didapatkan di MOOC tentang manajemen ASN kemarin? Ya, seingatnya kita saja ya. Ya, santai saja, nggak usah. Kan kita ini dalam forum atau kelompok belajar ya, sama-sama belajar. Bapak juga belajar, adik-adik semua juga belajar, saling mengisi, saling memberi. Oke, yang diingat kemarin di dalam manajemen ASN ya, keterkaitannya dengan pekerjaannya kita apa? Coba ada yang izin menjawab, Pak.
Silakan Pak Rafli. Ya, kalau untuk yang saya ketahui, manajemen ASN itu berkaitan dengan pengelolaan ASN, di mana kita terbebas dari intervensi politik, praktik KKN, dan juga dalam menjalankan tugas itu kita memiliki nilai-nilai dasar. Jadi kalau misalkan kayak saya Pak di instansi itu saya Pol PP kan Pak. Jadi kalau dalam pelaksanaan tugas sehari-hari seperti misalkan melakukan penjagaan atau pengamanan di pasar. Jadi kita tidak bisa menerima gratifikasi dari masyarakat untuk bisa membebaskan mereka untuk berdagang di lokasi yang bukan tempatnya. Seperti itu. Sedangkan kalau literasi digital itu menurut saya itu penggunaan media digital dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dalam pekerjaan. Seperti misalkan dalam melakukan pengarsipan, itu bisa menggunakan Google Form. Seperti itu yang saya ketahui, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas partisipasi Pak Rafli. Yang pertama tadi soal intervensi. Jadi kalau Bapak Ibu kontrak kerja sebagai seorang ASN, maka Bapak Ibu diminta untuk netral. Yang kita tunjukkan adalah kinerja kita. Siapapun pimpinan kita akan dipakai karena kinerja kita. Ya, jangan sampai kita terlalu terikut ke area politik ya, yang akan menyulitkan diri kita. Kemudian yang kedua KKN tadi ya, pada saat pemeriksaan di pasar, ketertiban ya, maka tidak ada unsur gratifikasi. Dan yang ketiga adalah penerapan nilai-nilai dasar, ya teraktualisasi yang di dalamnya ada integritas, ya, di kode etik ASN tentunya. Oke, ada yang menambahkan? Oh iya, di Smart ASN tadi, nah, seandainya pengarsipan menggunakan Google Drive, ya maka kegiatan kita sangat terkait dengan kedudukan dan peran ASN. Oke, terima kasih Pak Rafli. Berikut yang lain, silakan menambahkan. Siapa yang bersedia, silakan. 2-3 orang lah, baru kita masuk. Siapa yang keterkaitan agenda 3 dengan kegiatan kerja saya atau pada kegiatan rencana aktualisasi saya? Oke, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ayo. Ya, mencoba tidak mengapa. Bapak Ibu sudah tahu semua kok ini ya, tinggal ya mengulang kembali gitu. Ya silakan. Siapa selain Pak Rafli? Oke, Ibu Ika, silakan Ibu Ika Catur. Mute. Suaranya di mute. Nggak bisa di mute itu. Soundnya itu diklik. Ya. Suaranya kok nggak keluar? Mungkin volumenya dikasih besar. Masalah dengan jaringan ya. Ini ini Zoom di mana? Dari mana? Dari kotanya? Semuanya Bapak. Pak Ma'ruf. Ini teman-teman ini Zoom dari mana Pak Ma'ruf?
Setahu saya Pak ada yang di luar buol, ada yang di buol Pak. Kalau yang di luar buol itu agak setengah mati mungkin signal ya. Di luar buol itu ada yang di Palu Pak. Oh di Palu, Ya, malah bagus no. Iya. Selama Zoom ya. Oke. Nah kita lanjut yang lain lagi. Sepertinya Bu Ika Catur ini ada bermasalah dengan Zoom-nya. Kami persilakan Pak Dokter untuk memberikan komentar terkait agenda 3. Mute Pak suaranya. Misi Pak Tabe, kalau yang apa namanya, yang untuk ASN itu Pak, ASN wawasan ASN ya, manajemen ASN ya Pak. Iya. Manajemen ASN yang menurut saya Pak itu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional Pak, memiliki nilai dasar etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme Pak. Untuk Smart ASN itu mungkin lebih ke penyuluhan melalui sosial media agar bisa dapat dijangkau oleh masyarakat. Oke, terima kasih Pak Dr. Muhammad Rosandi ya. Iya Pak. Rosandi. Oke. Jadi sama dengan Pak Rafli tadi ya, menambahkan di etika. Jadi ada kode-kode etik ASN bagaimana dia perilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku, aturan yang berlaku, SOP dan sebagainya. Kemudian dari Smart ASN kita diharapkan semua untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan atau melayani ya, dengan orang-orang yang dengan masyarakat ya. Dalam hal ini kalau kesehatan pasien ya, kalau yang lain adalah pelanggan ya, siapa saja pelanggannya. Oke, satu lagi silakan Ibu Mita untuk memberikan komentar. Di mute suaranya Bu Mita. Suaranya. Diklik mute-nya itu, yang sound-nya masih merah itu. Iya. Ya. Izin menjawab Pak, gimana Pak, ada suaranya? Ya. Silakan memberikan komentar bagaimana keterkaitan manajemen dan Smart terhadap kegiatan kita sehari-hari. Menurut saya Pak, manajemen ASN itu dilakukan untuk menuju ke Smart ASN itu sendiri Pak. Jadi untuk keterkaitannya Smart ASN seperti yang kedua rekan saya bilang tadi, terkait dengan pemanfaatan digitalisasi terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Dalam hal ini saya seperti Pak Rafli tadi Pak di Satpol PP juga dalam menerima di sini penerapan digitalisasi dalam tugas dan pekerjaan Pol PP Pak di sini dalam menerima pengaduan masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan juga ketentraman dan ketertiban umum, Pol PP melayani dengan pengaduan lewat WhatsApp dan juga SMS Pak. Jadi masyarakat bisa mengadu tanpa langsung datang ke kantor, tapi dapat melalui media WhatsApp dan juga SMS Pak. Seperti demikian. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih atas komentar atau pendapat ya, tentang bagaimana keterkaitan antara agenda 3 dengan kegiatan yang kita lakukan. Nah, yang salah satu contohnya adalah di Satpol PP. Banyak Satpol PP nih ya yang diterima di Buol ini. Pengaduan ini sebuah manajemen. Ya. Manajemen di OAK-nya itu sebagai controlling. Actuating, mengadu, kemudian ditindaklanjuti melalui ya tatap muka langsung tentu, kemudian
dengan teknologi IT juga memberikan link-link informasi dan sebagainya, feedback ya melalui baik digitalisasi maupun ya WhatsApp lah yang paling ringan. Itu adalah salah satu upaya pelayanan yang menggunakan Smart ASN. Ya, oke. Oke. PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun melalui proses diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. PNS yang dinyatakan tidak lulus pendidikan dan pelatihan akan diberhentikan sebagai calon PNS. Jadi ini di salah satu statement, sehingga di dalam proses latsar ini Bapak Ibu diwajibkan untuk lulus, ya minimal mengulang, gitu ya. Ya. Jadi bukan mengulang istilahnya, ditunda ya. Ya, tapi semoga di dalam proses pembelajaran ini kita bisa mengikuti terus. Ya, karena yang dinilai adalah bagaimana adik-adik mengikuti seluruh proses kegiatan. Ya, bukan pintarnya yang dinilai, tapi proses mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dari awal hingga akhir. Ya, pengembangan terhadap konsep diklat terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan informasi jabatan yang ditetapkan, maka nomenklatur diklat prajabatan diubah menjadi pelatihan dasar calon PNS. Jadi memang di bedanya dengan dulu gitu ya. Dulu klasikal, kemudian evaluasi akademik. Tidak ada yang namanya agenda 4 membuat aktualisasi. Ya, penguatan terhadap kompetensi itu apa? Kompetensi bidang yang akan dilakukan di tempat kerja Bapak Ibu itu apa? Harus bisa merubah ya, mempercepat, mempermudah, membuat gitu ya, bagi yang belum ada membuat, bagi yang sudah ada SOP-nya tapi belum diterapkan sehingga penerapan itu semua yang akan dilakukan oleh adik-adik. Aktualisasi adalah sebuah proses bagaimana adik-adik peka terhadap diri kita, terhadap lingkungan yang ada di sekitar tempat kerja kita. Jadi aktualisasi itu bukan semata-mata untuk kewajibannya latsar, tapi lebih penting lagi dari lubuk hati kita yang paling dalam, peka terhadap lingkungan yang ada. Ya, sehingga akan terbawa terus. Oke, dasar pengembangan kompetensi fungsi ASN ada pelaksana kebijakan, pelayan, dan perekat pemersatu. Ya, kenapa kita melaksanakan tugas melayani publik, perekat pemersatu tadi kita nggak boleh berpihak ya di kancah politik. Ya, ini sebuah ilustrasi sudah kinerjakah kita gitu ya. Ya. Ini bisa berkonotasi negatif dan positif ya. Ya, negatifnya ya di kantor kok tidur ini. Terus kalau kita ambil positifnya ya mungkin mau ini habis merencanakan anggaran ya. Enggak tidur. Ya sampai subuh baru tertidur ini. 2 hari belum pulang. Dari sisi positifnya ini ya. Ya. Jadi orang-orang perencanaan ini biasanya begadang kalau
soal anggaran. Tapi kalau tiap hari ada pemandangan seperti ini berarti salah ini. Kantornya yang perlu dipertanyakan. Oke. Ya, kalau gambar kedua, sudah kompetenkah kita? Kalau gambar kedua ini salah atau benar ya? Salah, Ya Pak. salah ya. Kecuali di malam hari ya, tapi malam hari masa pakai baju kaki gitu. Ya. Ya, makanya adik-adik kalau ada keperluan pribadi di jam-jam kantor, ya, hindari pakai baju kaki ke toko ya. Saya takut sekali itu kalau pakai baju Senin Selasa baru masuk swalayan enggak berani. Mohon izin. Oke. Nah, ini tadi peserta memberikan komentar dan contoh berkait dengan merit system. Ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Rafli tadi sepintas ya, ada intervensi dan sebagainya. Merit system bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam pembelajaran karir seseorang. Ya, ini sepintas saja saya tayangkan PowerPoint-nya. Ada beberapa permasalahan di merit system. Ya, kita ketahui bersama bahwa tuntutannya kita menjadi ASN yang profesional, yang tahu apa kebutuhan yang ada di sekitarnya. Sebetulnya sangat ideal itu, Bapak Ibu. Tapi pada kenyataannya pada tataran di atas gitu ya. Ya, merit system adalah menjadi kendala. Untuk tataran CPNS kadang-kadang terjadi CPNS yang ditempatkan bukan pada SK jabatannya. Ya, misalnya orang kesehatan ditempatkan di keuangan. Itu terjadi. Dari sekian orang CPNS itu ada 1-2 yang nggak ditempatkan sesuai dengan jabatannya. Akhirnya bingung. Ya, di Latsar saya ini ambil apa? Kerjaan sehari-hari saya keuangan. Sementara saya seorang analis kesehatan. Ya, maka yang disarankan adalah yang dikerjakan setiap hari. Karena kalau di analis kesehatan, dia di wilayah yang tidak familiar, dia akan kesulitan membuat aktualisasi. Ya, tapi untuk meningkatkan karirnya, setelah PNS harus minta pindah ke jabatannya, supaya pengembangan karirnya itu sejalan. Ya, seperti itu. Itu yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan dari tingkat kita, tingkat CPNS, apalagi yang tingkat atasan ya. Ya, kalau dulu kan berjenjang. Ya, sekarang ini kaderisasi gitu ya. Sekarang ini ada sih asesmen itu ada. Ya, tapi lebih didominasi oleh user. Mungkin adik-adik juga tahu nih ya, membaca di media-media internet
bagaimana permasalahan yang ada di birokrasi kita. Ya, untuk itu pada kesempatan ini saya akan memberikan penugasan gitu ya, kepada adik-adik terkait dengan merit system. Oke, di hari ini ya adik-adik menugaskan peserta secara berkelompok. Ya, belanja kasus dalam kurung di media elektronik atau cetak di koran maupun di internet ya. Mencari kasus ya yang terkait dengan tantangan dan hambatan penerapan sistem merit. Ya. Apa sih tantangannya gitu ya, tantangan dan hambatannya gitu ya. Tapi di dalam penyajiannya adik-adik akan mendiskusikan, yang pertama adalah mendeskripsikan secara singkat. Ya. Yang satu, ya. Yang kedua, hambatannya atau penyebabnya apa? Yang kedua. Yang ketiga, strategi penyelesaian masalahnya seperti apa atau solusinya. Oke. Oke, dari penugasan kelompok ini, Bapak Ibu mencari kasus, ya, kemudian mengidentifikasi atau mendeskripsikan atau mengidentifikasi isunya, kemudian mencari penyebab masalahnya, kemudian yang ketiga solusinya. Ya, penugasan disajikan dalam bentuk PowerPoint dan di PDF-kan. Jangan lupa penugasan-penugasan dengan PDF. Oke, dari penugasan pertama ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Penugasan yang pertama, ya bagaimana keterkaitan merit system, hambatan dan tantangannya di negeri ini yang ya notabene akan menghambat profesionalisme ASN. Dan memang ini sangat membendung sekali ya, maksudnya sangat menghalangi sekali. Ya, tapi adik-adik yakin dan percaya bahwa kinerja itu yang utama. Ya. Siapapun pemimpin kita, kinerja kita yang akan dilihat. Ya, salah satu contoh ya Bapak Ibu di keluarga saya, kakak ipar saya ya, seorang camat yang mendukung gitu ya, mendukung calon A, calon Bupati A. Kemudian yang jadi calon Bupati B. Bupati B, calon Bupati B tahu kalau kakak saya mendukung, padahal tidak kampanye ini, kan biasa itu kelihatan gitu ya. Ya, tapi bukan tim sukses juga bukan, hanya condong ke calon A. Apa yang dilakukan kakak saya adalah kinerjanya ya, kakak ipar saya tepatnya, sehingga waktu itu sudah pasrah gitu ya, ya mungkin karena calon B ini tahu kalau saya nggak milih dia gitu ya, ya mungkin diberhentikan. Ternyata malahan dipakai gitu.
malahan diangkat menjadi badan bencana itu yang kabupaten. Ya, terakhir di BKD, kepala BKD, BKPSDM. Ya, oh ternyata tidak. Yang penting kita nggak jadi tim sukses, gitu. Walaupun kita pilihan kita itu tidak jadi, gitu. Tapi kita tidak usah gusar, gitu ya. Tidak usah gusar. Dan inilah adalah salah satu kenapa saya contohkan yang pernah saya lihat ya di keluarga saya, dan untuk adik-adik semua jangan pesimis dengan hal yang seperti itu. Ketika adik-adik, saya yakin di adik-adik ini kan sudah golongan 3A, 3B, seorang analis, nggak lama itu, 4 tahun kemudian, apalagi fungsional ya, 2 tahun naik 3B, atau yang 3B naik ke 3C, 3D sudah kalau dulu kepala subbidang ya, atau kepala seksi. Ya, sekarang jadi analis juga. Ya, itu kalau kinerjanya kita baik, siapapun di mana. Oke, itu nanti Bapak Ibu bahas di kelompok masing-masing yang sudah saya bagi di dalam kelompok. Oke, berikutnya kita lanjut ya. Lanjut untuk menuju ke penugasan 2. Tapi sebelum penugasan 2, saya antar dulu ceritanya. Ya, adik-adik, sekali lagi output di agenda 1 itu tentu adik-adik sudah mempunyai rancangan aktualisasi dengan kegiatan-kegiatannya, dengan analisis APKL USG Fishbone. Ya, tentunya sudah jadi gitu ya. Ya, kalau boleh tahu gitu ya. Ya, adik-adik akan menceritakan kepada saya ya walaupun belum ya, tapi sudah ada ancang-ancang, sudah ada rencana nih, rencana saya ini Pak, edukasi kegiatannya, perencanaan, persiapan, edukasi dan evaluasi. Kemudian terkait dengan manajemen dan smart Pak, judul saya terkait manajemen karena ini, kemudian perencanaan terkait dengan manajemen, mendesain bahan edukasi terkait dengan smart Pak, karena bla bla bla. Kemudian edukasinya terkait dengan smart dan manajemen karena ini Pak, dan evaluasi terkait dengan manajemen. Ya, oke, silakan Bapak Ibu untuk menceritakan gitu ya, apa sih rencananya gitu ya. Ya, kemudian kalau dikaitkan dengan agenda 3 seperti apa gitu ya. Nah, tadi kan di lingkup kerjanya dan sudah disinggung sih oleh teman-teman tadi ya, ke arah aktualisasinya. Ini lebih menukik ke aktualisasi karena ada manfaatnya ketika kita diskusi soal itu, karena ini yang menjadi bahan untuk aktualisasi. Oke, kita mulai dari Ibu Arina gitu ya. Kira-kira rencananya apa sih gitu. Judulnya, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan itu seperti ini, nanti terkait dengan agenda 3 seperti apa. Silakan Ibu Arina. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Isu yang saya angkat itu Pak, meningkatnya angka stunting Pak. Oke. Saya coba share screen Pak yang agenda 1 kemarin. Oh ya, silakan. Malah bagus di share screen. Jadi Pak, yang saya angkat itu Pak, tadi semakin tingginya angka stunting. Untuk kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama itu melakukan konseling Pak pada ibu yang memiliki bayi.
dengan kondisi kelahirannya itu BBLR. Yang kedua akan melakukan penyuluhan, Pak. Iya. Yang ketiga nanti akan menyediakan makanan atau akan membagikan biskuit. Biasanya kan di puskesmas ada itu Pak, biskuit yang dibagikan ke bayi dengan ibu hamil Pak. Terus kegiatan yang Pak? Iya, makanan tambahan itu ya. Iya Pak, iya. Kegiatan yang ketiga itu Pak, saya akan melakukan jemput bola Pak, sweeping penimbangan bayi balita, sama nanti akan hadir juga di saat kegiatan kelas ibu hamil Pak. Biasanya itu bidan desa melakukan kelas ibu hamil setiap minggu. Oke. Terus yang terakhir evaluasi Pak. Ya, kalau untuk evaluasi kan penimbangan bayi ada kegiatan posyandu setiap bulan Pak. Oke. Kalau ibu hamil saya bisa dapat itu timbangannya di setiap minggu biasanya ada Pak, juga di kelas ibu hamil nanti. Ada juga Pak di kegiatan kelas ibu hamil yang setiap bulannya Pak. Oke. Jadi coba di yang kegiatan pertama. Ini kan ya oke. Melakukan konseling. Ya oke. Melakukan konseling pada ibu yang memiliki bayi dengan kondisi BBLR Pak. Ya, mungkin kalau kalimat awal dipanjangkan ya nanti. Oke. Jadi kurangnya pengetahuan ibu tentang makanan bergizi, melakukan konseling pemecahannya. Nah, jadi dari ceritanya Ibu Arina banyak sekali sudah ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Melakukan konseling, penyuluhan tentang stunting, menyediakan. Ini ada controllingnya ya, ada pengawasan apakah pemberian makanan tambahan ini diberikan kepada sasaran atau tidak. Ya. Nah, nanti juga bisa dilibatkan ke keluarga pasien untuk mengontrol ini kalau memang dilakukan. Kemudian jemput bola ini sampling ya. Nah, wilayah mana yang paling banyak stuntingnya Ibu datangi. Iya Pak. Ya, dan pemilihan lokasi penyuluhannya juga wilayah yang paling tinggi stuntingnya. Iya. Ya, oke. Kemudian selain ini ada juga edukasi di puskesmas ya Ibu ya. Yang mana Pak? Yang Ibu di puskesmas. Iya Pak, iya. Iya. Pada saat di puskesmas untuk mengisi hari-hari kosongnya bisa memberikan edukasi kepada ibu balita. Kan sebulan nih penyuluhannya kan 3 kali saja Bapak Ibu semuanya ini ya. Kalau sosialisasi atau penyuluhan dalam sebulan itu ikut 3 kali posyandu di wilayah A, wilayah B, wilayah C yang tinggi stuntingnya. Kemudian selain 3 hari itu ada hari-hari kosong di minggu terakhir itu diedukasi di puskesmas bagi pasien-pasien ibu balita ya untuk mengisi kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, kemudian kalau jemput bola boleh sampel 1 kali boleh. Kalau ada waktu ya sampai 3 kali. Gitu ya. Oke. Kemudian itulah yang dievaluasi nanti. Ya. Yang pertama mungkin bikin kuesioner tingkat pemahamannya ibu balita tentang stunting seperti apa. Setelah dikasih penyuluhan, dikasih post-test lagi untuk menarasikan bahwa sebelum dan sesudah aktualisasi ada peningkatannya. Peningkatan pengetahuan. Iya. Nah, bisa juga checklist ya. Ya, bagaimana ya checklist ini kartu kontrol untuk pemberian makanan tambahan. Nah, sudah diberikan ke sasaran tidak, itu checklist saja, itu evaluasinya. Ya, sekarang gambaran kegiatannya sudah mantap ya, sudah oke. Sekarang saya pengen Ibu Arina memberikan keterkaitan antara kegiatan-kegiatan ini dengan manajemen dan SMART. Silakan Bu Arina.
Ya, kalau yang pertama konseling ini dua-duanya kena ya. Bapak Ibu Iya, Pak. semuanya ya. Ini bukan untuk Bu Arina saja, untuk semuanya. Konseling, kena dua-duanya enggak manajemen dengan smart? Kena ya. Manajemen kena, smart kena. Iya, kalau bahan konseling ini kan tadi lewat WA yang Ibu Satpol PP tadi bilang ya, Ibu Mita tadi. Menggunakan video gitu ya. Di ruang tunggunya puskesmas ada TV, ditayangkan video tentang pengetahuan stunting. Nah, berarti ada smartnya. Oke, melakukan penyuluhan dua-duanya ya. Oke, kalau menyediakan makanan sehat untuk meningkatkan gizi balita, Bapak Ibu, kena di mana itu? Kontrolnya ini. Halo, siapa yang bisa memberikan ini penjelasan? Kalau ini masuk di mana? Walaupun Ibu bukan Bu Arina bisa jawab ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini lebih ke manajemen kayaknya karena ada format pemantauan ini lebih ke manajemen. Nanti saya berharap ya teman-teman yang lain bisa memberikan keterkaitan. Oke, kemudian jemput bola, sweeping, lebih ke manajemen. Nah, kemudian maksimalkan waktu untuk melaksanakan pemantauan pada bumil, bayi, serta melakukan evaluasi ini cenderung manajemen. Oke. Oke, sudah cukup Bu Arina, terima kasih banyak. Silakan di stop. Yang merah itu ada tulisan stop putih, ada merahnya itu. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Arina. Berikut Ibu Reza Rizky. Ada dua nama di sini ya, ada Reza, ada Rizky. Ya, silakan ya menjelaskan, menceritakan apa sih rencananya terkait dengan dikaitkan dengan manajemen dan smart ya. Share PowerPoint ya, silakan. Ini bapaknya Pak Ma'ruf, Pak Rahli dengan Pak Dokter ya. Oke. Silakan. Jadi di tugas kemarin isu yang diangkat itu kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan prasarana drainase. Saya sebagai tugas jabatan fungsional di teknik pengairan di bidang sumber daya air. Kemudian gagasan pemecahan isunya yaitu mengedukasi dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya peran masyarakat dalam pemeliharaan prasarana drainase. Tahapan kegiatannya itu melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan atasan. Kegiatannya saja Bu ya, kegiatannya saja. Persiapan awal terus. Ya, kegiatannya saja yang dibacakan, persiapan awal. Terus yang kegiatan kedua apa?
Kemudian kegiatan yang kedua, pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk sosialisasi, Pak. Seperti menganalisis faktor penyebab kerusakan drainase, kemudian mengidentifikasi peran masyarakat, apa peran masyarakat yang bisa mengkontribusikan untuk pemeliharaan prasarana drainase ini. Oke. Kemudian kegiatan yang ketiga, sosialisasinya, sosialisasi mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pemeliharaan prasarana drainase. Oke. Yang terakhir, evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi, Pak. Oke. Jadi, keterkaitannya dengan ini, yang inti, kegiatan inti tadi, identifikasi nih yang menarik ya. Pengumpulan informasi ini menarik, yang dibutuhkan untuk masyarakat ya. Terkait dengan manajemen dan smart ASN, di mana keterkaitannya? Pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk sosialisasi, keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu agar materi atau bahan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat itu tepat sasaran, sehingga membutuhkan saran, konsultasi dari atasan, mentor yang berwenang dalam prasarana drainase itu sendiri, yang sesuai bidang ilmu dan keahliannya, Pak. Oke. Dalam pengumpulan informasi tersebut. Kemudian kaitannya dengan smart ASN, tentu saja kita butuh materi-materi dari luar, tidak hanya di kantor, tidak hanya dari mentor atau atasan. Jadi butuh jurnal ataupun sosialisasi tentang kegiatan yang berkaitan dengan ini, Pak. Oke. Jadi ini kalau dari sisi dari sisi manajemen dan smart oke. Jadi nanti Bapak Ibu penugasan kedua ini tinggal melanjutkan ini ya. Karena ada ini kegiatan, ada tahapan, nanti di kolom berikutnya coba dikasih naik di tabel ini, mumpung tabelnya juga simple. Ya, oke. Jadi seperti Ibu Reza ini kan ada sudah kegiatannya. Ya, kemudian nanti dikaitkan dengan manajemen ASN. Jadi ini kolom 1, kolom 2 kegiatan, kolom 3 manajemen ASN, kolom 4-nya smart ASN. Ya, tinggal ini yang berakhlak ini dengan tahapan kegiatan ini diganti dengan ya. Boleh juga sih tahapannya ini tetap dicantumkan Bapak Ibu ya, supaya ada penjelasan yang lebih rinci lagi gitu, walaupun tidak dibahas. Pembahasannya adalah keterkaitan antara kegiatan dengan manajemen. Kalau ini tahapan tetap dicantumkan, berarti di sini manajemen ASN, nambah 1 kolom di sebelahnya smart ASN. Ya, karena tahapan kegiatan penting juga sih, memberikan wawasan kepada kita, oh ini kegiatannya secara rinci gitu ya. Tapi untuk memaknai manajemen dan smart ASN ini terkait dengan kegiatan yang kolom 2. Tapi tahapan kegiatan juga dicantumkan untuk memberikan gambaran ke orang lain tentang apa yang dilakukan, sehingga manajemen ASN ini narasinya akan connect dengan kegiatan-kegiatan. Itu yang penugasan kedua. Oke. Kemudian saran untuk kegiatannya Ibu Reza, tidak ada penerapannya dia, kayak prakteknya gitu. Ambil satu lokus gitu, ditunjukkan sama peserta, sama masyarakat bahwa ini loh drainase yang kurang baik dan perlu diperbaiki gitu. Setidak-tidaknya ke lapangan 1 kali. Ya, bukan hanya sosialisasi saja. Nanti ikut kegiatan event-event yang ada di kantornya Ibu, PU ya. Iya, Bang. Iya. Ikut ada kegiatan apa, nebeng di situ.
Jadi sebelum evaluasi ada penerapannya dulu, maksudnya kayak studi lapang begitu. Masyarakat diajak ke lapangan, ya studi lapang wujud nyata drainase yang terjadi yang paling jelek di Buol itu Ibu bawa ke sana. Kalau boleh ya di masyarakat sana kan tinggal jalan transportasi. Ya, kalau boleh misalnya wilayah yang paling jelek itu di daerah mana. Sosialisasinya di situ juga. Ya, supaya tidak membutuhkan transport lagi, cukup jalan kaki. Itu tambah satu kegiatan, baru dievaluasi di post test karena kalau ada free test nanti setelah dari lapangan baru dibagikan post testnya. Seberapa tahu itu tingkat pemahamannya. Ya. Untuk dipertimbangkan ya nanti sama coachnya, sama mentornya. Sudah ya, untuk sementara cukup. Bisa di stop ya. Ya, karena akan lebih baik lagi karena aktualisasi ini harus ada aksinya. Ya, nggak usah kerja tapi dilihatkan secara nyata di lapangan. Ya. Oke, silakan Pak Ma'ruf ya. Ya. Bisa dilihat, Pak? Sudah, Pak. Sementara proses. Masih jalan-jalan ke Biau ini, Pak. Masih proses. Oke. Sudah kelihatan. Saya di sini, Pak, sebagai jabatan analis statistisi. Jadi saya angkat isu belum berfungsinya website kantor itu sebagai database. Gagasan utama saya itu melakukan pelatihan kepada aktif setiap bidang agar dapat menggunakan website kantor untuk keperluan database. Kegiatan yang saya lakukan pertama kali yaitu persiapan awal. Persiapan awalnya itu adalah melakukan konsultasi baik dengan mentor maupun dengan pihak ketiga. Kegiatan yang kedua. Bapak di kantor mana? Di Bapeda, Pak. Oh, Bapeda, oke. Lanjut. Dan yang kedua, setelah melakukan konsultasi langsung melakukan pelatihan kepada adminnya di setiap bidang. Terus kegiatan ketiga langsung melakukan penginputan data-data yang sudah disiapkan ke dalam data website. Kemudian yang terakhir melakukan evaluasi hasil penginputan websitenya, Pak. Oke. 3 saja, 4 evaluasi. Iya. 4 evaluasi. 4 dengan evaluasi. Terkait dengan manajemen dan smart, Pak. Kalau persiapan awalnya ini dia manajemen ASN-nya berkaitan dengan etika profesi. Jadi kita melakukan konsultasi itu dengan memperhatikan etika, gitu, Pak. Kalau smart ASN-nya menggunakan media komunikasi ya, melalui telepon ya, melakukan komunikasi dengan mentor ataupun dengan pihak ketiganya menggunakan media komunikasi, Pak, dengan telepon atau WA. Oke, lanjut di kegiatan yang kedua, melakukan pelatihan kepada admin di setiap bidang. Manajemen ASN-nya menerapkan profesionalisme. Jadi membuat bahan pelatihannya itu dengan
sebaik-baiknya. Kalau Smart ASN-nya itu memanfaatkan informasi dan memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi-aplikasi seperti PowerPoint dan sebagainya untuk membuat bahan pelatihan agar lebih mudah dipahami. Kemudian kegiatan yang ketiga melakukan penginputan ke dalam database-nya. Manajemennya itu melakukannya dengan sikap keterbukaan, Pak. Manajemen ASN-nya. Kemudian Smart ASN-nya kemudian Smart ASN-nya menggunakan kembali bahan pelatihan yang sudah dibuat di kegiatan kedua itu di kegiatan yang ketiga ini. Terus evaluasi manajemennya itu melakukannya dengan penuh profesionalisme. Terus Smart ASN-nya melakukan evaluasi dengan bisa dengan media komunikasi lagi untuk berkomunikasi dengan mentornya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Ma'ruf ya. Wakil Presiden ini Pak Ma'ruf ini ya. Ma'ruf Amin itu, Pak. Oke. Nah, yang terakhir dulu ya, evaluasi kaitannya dengan manajemen ini kan controlling. Ya. Jadi controlling, oke. Kemudian dalam tahapan manajemen ya, dia sebagai controlling ya, mengontrol ya yang sudah dikerjakan gitu ya, sehingga membuat satu simpul ya yang akan ditindaklanjuti. Jadi putar ulang ya, berputar lagi dari perencanaan sampai evaluasi. Kemudian yang sehingga sangat erat hubungannya dengan manajemen ASN. Kemudian kegiatan 3, Pak. Kegiatan 3 kemarin melakukan penginputan, Pak. Melakukan penginputan data ke dalam database website. Ini smart banget ya. Di dalamnya juga tetap ada manajemennya, karena tata cara mendesain database itu juga ada tata caranya, itu manajemennya. Sedangkan aplikasinya adalah smart-nya. Oke, kemudian yang kedua melakukan pelatihan kepada admin setiap bidang. Membuat bahan pelatihan, melakukan perbaikan bahan. Oh, ini pelatihannya sebelum desain, bukan didesain dulu ininya. Coba yang pertama apa? Desainnya itu sudah ada, Pak, dari pihak ketiga. Jadi sebenarnya isunya ini untuk memfungsikan website, Pak, bukan membuat dari awal. Oh, mengisi ya yang sudah ada. Karena yang tidak ada optimal dari dulu, ya Pak. Ya, oke. Yang satunya, kegiatan satunya? Persiapan awal, Pak. Oke. Oh, jadi webnya sudah ada, tinggal memaksimalkan pemanfaatannya ini. Ya, sebagian besar teman-teman operator belum memanfaatkan ini, sehingga perlu adanya pelatihan. Ya, terus yang ketiga tadi apanya? Kalau sudah pelatihan? Input datanya ya. Ya, Pak. Ya, input datanya. Karena websitenya sekarang masih kosong, Pak, sama sekali tidak ada yang disentuh, jadi. Ya. Oke. Kemudian terakhir melakukan. Iya, oke. Jadi nanti sama ya Bapak Ibu ya, dibuat penugasannya seperti ini, tapi dalam konteks manajemen dan smart. Ya, cukup Pak Ma'ruf. Oke Pak, terima kasih. Ya. Di sosialisasinya Pak, ada simulasinya mestinya Pak. Pak Ma'ruf. Iya Pak. Di pelatihan tadi
ada ditambahkan tahapan simulasi. Oh, Ya. oke. Nggak langsung input data begitu, ada simulasinya. Tahapan habis sosialisasi, habis pelatihan, kan di tahapan terakhirnya ada simulasi. Simulasi bagaimana menginput data itu. Habis itu yang berikutnya kan tadi input data itu sudah prakteknya. Ya, jadi untuk bagaimana memberikan keterkaitan antara manajemen dan smart terhadap kegiatan ini luas ya Bapak Ibu pembahasannya. Bisa juga dibahas berdasarkan ya ini profesionalisme tadi yang dijelaskan oleh teman-teman kita di awal tadi. Ada yang berdasarkan kode etik di manajemen ASN-nya. Oke. Kemudian di smart ASN-nya bisa dikaitkan dengan ini integritas, networking dan sebagainya. Ini sebentar saya berikan ini. Nah, ini. Jadi di dalam menarasikan manajemen dan smart ASN ini bisa manajemen dalam hal ini ya bisa kita mengacu pada kode etik ASN. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Dan seterusnya sampai ke 12 ini ya. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai, memegang teguh nilai dasar ASN tadi sudah disebutkan ya sama itu tadi nilai-nilai dasar ASN. Ini semua juga bisa menjadi rujukan untuk menarasikan. Kemudian di smart ASN Bapak Ibu artinya kan nanti Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi di bab 2 itu ada nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama, yang kedua tentang kedudukan dan peran ASN. Kemudian yang ketiga analisis isu dan yang keempat adalah format rancangannya itu sendiri. Di dalam kedudukan dan peran ASN ini ada kita mencantumkan literatur tentang manajemen dan smart. Untuk manajemen ASN salah satu yang bisa dimasukkan adalah kode etik ASN. Sedangkan untuk smart ASN berdasarkan ini 8 ini Bapak Ibu ya. Dimasukkan juga di literaturnya di rancangan. Smart ASN memiliki profil yang disiapkan untuk menghadapi era disrupsi dan tantangan dunia yang semakin kompleks. Profil smart ASN meliputi ini ada 8. Integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Ingin mendapatkan anak-anak dengan profil smart ASN, dengan itu kita akan mendapat digital talent dan digital leader tegas setia, Pak. Oke. Ini saya ambil dari internet ini. Ini nanti dimasukkan ya di rancangan dengan yang tadi kode etik smart ASN-nya. Di manajemen ASN-nya kode etik, kemudian yang smart ASN-nya berdasarkan setiawan tadi.
Oke, jadi penugasannya sudah ada 2, penugasan kelompok dan penugasan mandiri. Ya. Yang tinggal melanjutkan dari agenda 1. Nanti saya berharap penjelasan tentang manajemen dan SMART-nya lebih terinci. Oke. Siapa lagi yang mencoba untuk memberikan supaya saya tahu ya, kita sharing. Silakan Ibu Dwi Putri. Ya Pak, Ya. izin share screen. Ya. Kan Bu Mita tadi sudah komentar, Pak Dokter sudah, Pak Rafli sudah, Bu Arina sudah, Pak Ma'ruf sudah, Bu Rizky sudah ya. Bu Hikmah sama Bu Rahmatia yang belum. Kalau ada waktu ya. Tapi sebetulnya siapapun yang menjelaskan di PowerPoint atau di tayangan ini untuk semuanya sama saja ya. Siapa saja yang memberikan penayangan juga ada sesuatu hal yang bisa kita adopsi dari teman punya. Ya, silakan Ibu siapa tadi? Sri ya? Ibu Dwi, Pak. Dwi, ya, Ibu Dwi. Ya. Sebelumnya saya bekerja di instansi UPT Puskesmas Palele sebagai bidan ahli pertama. Untuk analisis isu pemecahan yang saya ambil yaitu kurangnya pemahaman ibu tentang pemberian ASI eksklusif. Untuk penyebab masalahnya, yang pertama kurangnya pemahaman bidan. Untuk pemecahan masalahnya memberikan edukasi kepada bidan, membuat poster dan leaflet atau media informatif, melakukan edukasi kepada suami atau keluarga tentang ASI, kemudian melakukan koordinasi dengan petugas gizi, kepala ruangan dan bidan koordinasi. Untuk pemecahan masalah pertama yaitu memberikan edukasi, poin 1 dan poin 3 itu meliputi itu sama Pak, memberikan edukasi konseling dan informasi. Yang saya ambil itu manajemen ASN. Manajemen ASN di mana kita memberikan edukasi sesuai dengan bidang keahlian kita. Kemudian untuk pembuatan poster dan leaflet, di sini saya mengambil Smart ASN, yaitu bagaimana kita memanfaatkan fitur-fitur sekarang untuk mencari gambar, untuk membuat poster, dan menggunakan laptop atau komputer. Kemudian koordinasi dengan petugas gizi, kepala ruangan, dan bidan koordinasi itu masuk ke manajemen ASN, di mana SOP pelayanan tentang ASI eksklusif ini awalnya hanya dipegang oleh petugas gizi, sehingga bidan-bidan tidak mengetahui tentang bagaimana perkembangan tentang ASI eksklusif di masyarakat. Yang tahu ini hanya petugas gizinya saja. Nanti untuk penerapan aktualisasinya, saya akan melakukan pretest dan post-test kepada ibu-ibu saat melakukan edukasi. Oke, jadi kegiatannya adalah memberikan edukasi kepada bidan. Iya, ada juga bidannya, Pak. Oke. Edukasi kepada bidan tentang KIE ASI eksklusif. Tidak sama ibu balita, tidak? Ibu balitanya di poin 3, Pak, sekalian. Karena bidannya belum... kepada suami atau keluarga tentang ASI. Oke. Iya. Kenapa ini bidan diedukasi? Soalnya untuk SOP pelayanan kan sebelumnya hanya ada di gizi. Jadi nanti setelah kita koordinasi tentang SOP-nya bagaimana penerapan KIE ASI eksklusif itu bagaimana, kemudian saya akan membawa SOP itu ke kebidanan untuk diedukasi lagi Pak tentang penerapan SOP-nya. Oh, Ibu dari gizinya. Dari bidannya, Pak. Oh, dari bidannya. KIE ini apa? Konseling, informasi, dan edukasi. Konseling, informasi, dan edukasi. Nanti di penulisannya yang pertama mungkin dipanjangkan ya. Ya, konseling, informasi, dan edukasi. Oke.
Jadi kegiatannya perencanaan, edukasi sama bidan tentang KIE. Memangnya bidannya belum tahu, Bu? Untuk SOP-nya, Pak. Untuk SOP saat melakukan pelayanan promosi. Gitu ya. Ya tahu tapi belum sepenuhnya menerapkan SOP-nya. Iya, Pak. Jadi diingatkan kembali kepatuhannya untuk menerapkan SOP-nya. Jadi ya dari sisi itu nanti ya di tahapan-tahapannya kegiatannya. Foster dan Leaflet melakukan edukasi kepada suami keluarga tentang ya ini bagaimana dukungan keluarga terhadap pemberian ASI eksklusif. Iya, Pak. Melakukan koordinasi dengan petugas gizi, kepala ruangan dan bidan koordinasi. Jadi kegiatan koordinasi sebelum dan sesudah ya untuk rutinitasnya program ini ya sehingga selalu berkoordinasi. Terus free and post testnya diberikan ke ada 2 berarti evaluasinya nanti evaluasi terhadap penerapan SOP itu terhadap bidan dan pengetahuan masyarakat atau keluarga terhadap ASI eksklusif. Ya evaluasinya 2. Oke, makasih Ibu Dwi ya. Cukup. Ya, silakan Ibu Rahmatia ya. Ya Pak, izin share screen. Okay. Ibu Catur ini kayaknya bermasalah deh, sering diam ininya. Fotonya. Pak, izin Pak. Silakan, sudah. Pak, perkenalkan saya dari unit kerja Dinas Perikanan. Isu yang diangkat yaitu belum maksimalnya pengelolaan sarana dan prasarana di Balai Benih Ikan. Gagasan yang diambil yaitu manajemen sarana dan prasarana di Balai Benih Ikan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu persiapan, di mana saya akan meminta persetujuan stakeholder yang terkait yaitu mentor dan juga kepala dinas. Di manajemen ASN, yaitu saya melakukan konsultasi pada mentor dengan profesional. Di sini termasuk dalam menjaga etika ASN. Kemudian pada poin Smart ASN, saya akan melakukan konsultasi pada pimpinan dengan ramah. Di sini masuk dalam profil Smart ASN yang integritas. Kemudian kegiatan kedua yang akan saya lakukan pelaksanaan, di mana saya akan mengidentifikasi dan manajemen sarana dan prasarana. Untuk poin manajemen ASN, saya akan mengumpulkan informasi dan data atau dokumen dengan bertanggung jawab dan profesional. Kemudian untuk Smart ASN, di sini saya mengambil profil ASN yang profesionalisme, di mana saya akan membuat data sarana dan prasarana yang ada dan mengklasifikasikan sarana prasarana yang masih baik dan yang bermasalah. Kemudian kegiatan ketiga yang akan saya lakukan yaitu dokumentasi dan evaluasi, di mana poin manajemen ASN yang saya lakukan yaitu saya akan melakukan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Kemudian untuk Smart ASN, ini masuk dalam profil Smart ASN yang entrepreneurship, di mana saya akan membuat foto-foto tersebut menjadi satu video dan mengupload ke media sosial saya sebagai penambah pengetahuan mengenai manajemen sarana dan prasarana. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi coba dari awal berarti manajemen ya, apanya yang dikelola, Bu? Ya, di sini ada apanya yang mau dikelola ini? Sarana dan prasarana fasilitas yang ada di Balai Benih Ikan, Pak. Berupakan di Balai Benih Ikan itu sudah ada kerusakan seperti pipa yang mulai mengecil. Jadi itu yang akan saya manage, Pak, akan saya kelola.
Bagaimana supaya kerusakan yang ada itu menjadi diperbaiki begitu, Pak. Oke. Kira-kira tidak misalnya ini sebuah aktualisasi tidak ada kesulitan Bu dengan ini pengadaan perbaikan itu? Kalau untuk ini kan saya masih mau konsultasikan dulu dengan kepala dinas, dengan mentor, Pak. Oke. Boleh saja nanti dalam tataran perencanaan Bu Rahmat ya. Oh iya Pak. Ya, Pak. Ya, teman-teman ini belum ada konsultasi sama mentor. Ada yang sudah, ada yang belum, Pak. Oke. Ya. Oke, cukup nanti di stop saja. Nanti kita diskusi tanpa. Kasih, Pak. Ya. Ya, berarti Bu Rahmat ya, kalau yang namanya kayak pengadaan gitu agak sulit dalam waktu sebulan gitu ya. Ya mungkin Bu Rahmat ya punya konsep dulu dalam tataran perencanaan sehingga nanti sampai didiskusikan di dinas perikanan bahwa saya punya yang jadi kegiatannya kan perencanaan, kemudian identifikasi lapangan ya. Ya, yang terjadi di lapangan itu seperti apa? Ya, kemudian setelah itu ya apa konsep yang ditawarkan? Desain ya. Desain atau perencanaan yang ditawarkan untuk perbaikan ini. Ya, setelah itu perbaikan ini desain ini juga ada yang tahapan kegiatannya mengusulkan membuat proposal ya untuk melaksanakan itu. Dan terakhir kegiatannya rapat. Ya, sosialisasi dulu dan ya antara sosialisasi dengan rapat. Ya, setelah itu di ACC proposalnya kita. Ya, di ACC ya sampai sejauh itu. Tapi kalau untuk sampai pengadaan perubahan pembenahan fisik enggak Riki ya, tidak nuntut waktunya. Ya, boleh juga begitu nanti konsultasi sama mentornya kalau misalnya pas saat ini ada kegiatan yang pengadaan dalam 1 bulan aktualisasi boleh dimasukkan. Dari perencanaan desain yang Ibu Rahmatia tawarkan, salah satunya bisa dilaksanakan di kegiatan berikutnya. Mungkin kegiatan yang ringan-ringan hanya pembenahan, tidak pakai pengadaan gitu. Ya, pembenahan, meluruskan jalur atau apa. Kebetulan ada kegiatan juga di perikanan yang menunjang aktualisasinya Ibu boleh. Ini hanya penawar pemikiran-pemikiran saya dan mungkin teman-teman lain juga ada pemikiran-pemikiran juga boleh berkontribusi di dalam grup ini ya. Misalnya presentasi, kemudian Bapak Ibu punya ide-ide untuk memberikan saran, silakan saja. Ya, membantu teman kita untuk berpikir. Pokoknya di room group ini nggak boleh malu-malu. No? Kalau ragu-ragu langsung tanya Pak Rafli gimana? Ini Pak permasalahan saya Pak Dokter, bagaimana Pak Dokter minta bantuan pemikiran? Ya, yang penting jangan minta bantuan ngetiknya ya. Sama-sama sibuk soalnya. Ya. Oke, makasih Bu Rahmatia ya dengan ya. Yang terakhir mungkin masih ada waktu 7 menit Bu Hikmah. Baik Pak, sebentar. Ya kalau
Bermasalah ya Bu ya? Agak macet, Ya. Pak. Iya. Ya sudah Den, di sesi kedua nanti saja Bu Hikmah ya, karena waktunya tinggal 5 menit. Dan penugasan yang terakhir ya Bapak Ibu adalah learning journal. Learning journal ini penugasan kita, mudah-mudahan sebentar saya bukakan. Sudah ada di agenda 1 dengan agenda 2. Nah, learning journal 1 lembar saja Bapak Ibu. Yang di dalamnya yang berisi tentang pokok-pokok pikiran dan penerapan. Pokok-pokok pikiran adalah materi inti dari manajemen dan SMART ASN. Ya, penerapannya terkait dengan di tempat kerja saya itu apa sih hubungannya dengan manajemen dan SMART. Bisa juga Bapak Ibu kaitkan dengan aktualisasinya. Ya. Jadi hari ini kita kerja kelompok ya, tanggal 24, nanti Bapak Ibu masukkan. Ini anggota kelompoknya. Kelompok 1 dan 2 sudah ada. Kemudian penugasan yang kedua, tanggal 26, yang individu tadi. Penugasan ketiga tanggal 27. Ya, karena kita akan ketemu lagi di tanggal 27 ya. Oke. 27. Sekali lagi pembahasan kita untuk manajemen ASN itu sangat luas ya. Ya, ada menyangkut profesionalisme, ada menyangkut peran dan kedudukan tugas dan fungsi sebagai pelaksana pemersatu pelayanan, kemudian ada kode etik, itu semua bisa dikaitkan di dalam menarasikan manajemen ASN. Dan SMART kita mengacu ke pendapat Setiawan. Oke, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, terima kasih banyak atas waktu yang disediakan, baik dari Bapak Ibu maupun evaluator, ya, untuk memenuhi kewajiban kita mengikuti proses pembelajaran yang sesi pertama 2 jam pelajaran. Terima kasih dan waktu saya kembalikan ke Pak Rizky. Oke, saya telepon dulu Pak Rizky. Izin Pak, sekalian laporan dulu Pak.
Iya. Ya. Oke, untuk seluruh peserta, saya ambil alih. Duduk, siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Kabupaten Buol angka 119 kelompok 3 telah menerima materi. Laporan saya terima, istirahatkan, akhiri dengan doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi ini, berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya kembalikan, Pak. Oke. Makasih Pak Rizky atas fasilitasinya. Siap. Sama-sama Pak Ade. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, saya izin dulu. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah bersedia menerima materi pada pagi hari ini. Jadi kita ketemu lagi di hari Senin. Ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu Catur di kelompok. Ini Ibu Catur. Nah, Ibu Catur, jangan sampai terulang absensinya tadi, kemarin. Jadi kalau pagi itu absensinya jam 8 paling lambat, berarti sebelum jam 8 sudah harus melakukan absen. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Kemudian kalau ada absen sore sebelum jam 4, berarti jam 4 itu sudah harus absen sore. Supaya, karena satu-satunya yang tidak bisa kami restart di Kolabjar itu, evaluator tidak bisa restart itu hanya absen. Jadi absen kalau sudah tersubmit di pukul 15.30, maka dia akan tercatat di pukul 15.30 dan kami tidak bisa restart lagi kalau Bapak Ibu lupa melakukan absen. Dan saya ingatkan, paling banyak tidak melakukan absen itu selama 6 JP. Kalau lebih dari 6 JP Bapak Ibu tidak melaksanakan absensi, maka bisa dipastikan 50% Bapak tidak akan lulus. Oke, saya harap ini bisa jadi perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.